Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP mengatakan sebut Jokowi kader balelo ya, berpotensi dikucilkan. Bisa saja terjadi begitu kan, tapi kingmaker dari seorang Jokowi itu sangat mumpuni sekali dan mereka sukses begitu kan. Artinya kemenangan dari seorang Prabowo Gibran ini kan akibat cawi-cawi mereka ya. Terus kemudian mereka keluar dari PDIP sehingga PDIP tidak berani melawan seorang Jokowi. Itulah bisa membungkam di situ begitu kan. Tapi suatu saat nanti orang akan melihat bagaimana rekam jejak dari seorang Presiden Jokowi ini begitu kan. Orang akan melihat bahwa PDIP dicap Jokowi ini dicap sebagai kader pengkhianat nantinya begitu kan. Saya kira orang-orang banyak berspekulasi seperti itu. Saya kira keluarga Jokowi sudah dibesarkan oleh PDIP. Seharusnya mereka ya apapun yang terjadi mereka tetap bersama dengan PDIP begitu kan. Ya karena yang namanya politik ya, kuda Troya seorang Prabowo sangat mumpuni di situ begitu. Walaupun berkali-kali ditolak ya Gibran menjadi wakilnya ya oleh seorang Jokowi, tapi pada akhirnya mereka ya mau begitu kan. Itulah kehebatan. Satu sisi kehebat juga mereka ya. Ya, inilah PDIP sekarang ini. Kalau PDIP ya, yang jelas kalau mereka menjadi oposisi sejati, saya kira simpati masyarakat ya banyak kepada PDIP. Ya, terbukti mereka 2010 begitu kan ya. Bagaimana seorang PDIP di situ begitu ya menjadi oposisi begitu. Bahkan ini dari PDIP saya kira akan menjadi tamparan keras kepada Jokowi nantinya setelah lengser. Mereka tidak akan menghiraukan itu begitu kan. Itu kelemahan dari seorang Jokowi. Satu sisi mereka tidak punya partai. Sekarang ngomongkan ibu yang besarkan dengan bangga petugas partai dan sekarang disebut balelo, masih punya amunisi hak angket kok ya, nggak dipakai dan hanya gertakan saja. Inilah ya komentar-komentar dari netizen. Padahal PDIP di situ begitu sudah memberikan lampu hijau untuk hak angket, tapi tahu-taunya begitu kan mereka tidak bisa menggunakan hak angket karena satu sisi ada yang mengatakan tersandra lah, ada yang mengatakan inilah itu dan sebagainya begitu. Saya kira kalau PDIP berani menggunakan hak angket yang kemudian sudah ditunggu oleh 01, ya mereka Jokowi bisa diseret kepada pengadilan. Tapi kan hak angket sekarang sudah tidak ada. Malah ya PDIP ya memutuskan untuk ya digugat ke PT UN di situ. Saya kira ya agak lucu juga sih sebenarnya begitu kan. Walaupun toh mencari keadilan menurut saya pribadi jalan, di PT UN di jalan, hak angket juga berjalan. Saya kira lebih baik begitu kan ya. Katanya udah dipecat, terus dipecat lagi ya karena sanksi MK KPU aja. Bahkan segera kecilkan, jadi nggak bikin ya recok di rezim itu, katanya begitu. Itu komentar-komentar dari netizen ya. Saya setuju sekali ya kalau PDIP itu berada di oposisi begitu. Biar apa? Biar kebijakan pemerintah itu menjadi kontrol. Dan saya kangen banget ya tangisan-tangisan si Hasto ketika BBM naik, ketika apapun naik begitu kan ya, drama-drama dipakai itu lagi begitu kan. Semoga di tahun 2024 ya bisa saja drama-drama itu terjadi lagi. Ya inilah politik kita begitu. Tapi saya salut sama PDIP yang kemudian mereka tetap menolak ya. Kalau selama masih ada Jokowi di belakang seorang Prabowo, mereka tetap menolak begitu ya. Itu hebatnya PDIP di situ. Tetap konsisten ya berada di jalur oposisi. Sama dengan Prabowo. Prabowo kan tidak ada masalah sebenarnya dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati tidak masalah dengan Prabowo. Tapi nampaknya Jokowi mulai agak gimana begitu kan ya. Walaupun nanti di kabinet dari seorang Prabowo Gibran, pastinya ya seorang Prabowo pasti tanya kepada Jokowi begitu. Ini kabinetnya. Kalau menteri misalnya dapat 5 ya menteri, jabatan 5 menteri misalnya, lalu kemudian ingin berkoalisi dengan Prabowo, Jokowi tetap tidak mau mereka begitu. Saya yakin dan saya yakinnya Jokowi tidak mau. Ya kita akan buktikan aja nanti. Karena kenapa? Karena 5 menteri itu sangat luar biasa. Partai pendukung saja tidak dapat segitu. Kan begitu logikanya begitu kan ya. PDIP sebut Jokowi ya kader balelo berpotensi dikucilkan. Mari kita baca. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno yang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dianggap sebagai kader yang memiliki makna membangkang dan memberontak yang dalam bahasa partai disebut balelo ya. Balelo.
Bahkan pernyataan ini menganggap penilaian pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno yang menyebutkan Jokowi sebagai tantangan ya bagi PDIP untuk berkoalisi dengan memerintah Prabowo Gibran ya yang terpilih. Dilihat dari AD partai, Pak Jokowi termasuk dalam kategori kader balelo, katanya begitu ya. Bahkan Hendrawan menjelaskan bahwa penilaian tersebut merujuk pada sikap Jokowi terhadap PDIP dalam konteks Pilpres 2024. Menurutnya, sikap politik Jokowi tidak sejalan dengan PDIP. Dalam Pilpres tersebut, PDIP mengusung pasangan Prabowo Ganjar Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Sedangkan Jokowi diduga mendukung putranya Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2. Ya, yang namanya anak siapa yang tidak mau dukung begitu kan ya? Budaya-budaya bangsa kita, budaya Indonesia adalah budaya ordal, ada orang dalam. Mau menjadi ini ada orang dalam, sana sini orang dalam, apalagi anaknya sekelas wakil presiden loh, pasti ada cawe-cawe lah ya, kata MK. Jadi saya kira sampai kapanpun pasti punya sejarah ya, sejarah yang kelam ini. Bahkan selain itu, Hermawan menilai bahwa sikap politik Jokowi dalam Pilpres 2024 dapat menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam menentukan arah politik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan sebelumnya, Adi Prayitno menilai bahwa Jokowi menjadi penghalang bagi PDIP untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang terpilih. Menurutnya, selama Prabowo dan Jokowi masih baik, PDIP sulit masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimanapun Jokowi adalah penghalang yang kuat bagi PDIP untuk berkoalisi dengan Prabowo, kata Adi dalam program ya obrolan newsroom ya kompas.com. Saya kira benar juga begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena selama ini ya bagaimana PDIP itu bisa menyingkirkan seorang Jokowi begitu kan. Terus mereka kalau ya posisi Prabowo dengan Jokowi mereka baik-baik aja, saya kira PDIP tetap tidak akan mau mereka begitu. Kalau mereka disingkirkan, bukan tidak mau, mereka akan berkoalisi dengan Prabowo. Karena yang dianggap masalah dan bikin sakit hati oleh PDIP adalah Jokowi begitu kan. Tapi Jokowi kan tidak juga punya cara begitu. Bagaimana PDIP tidak ingin gabung ke koalisi dari Prabowo Gibran, yaitu bagaimana menyodorkan beberapa menteri begitu kan, dan bahkan Gibran ya sudah ada bisikan-bisikan bahwa di kabinet Prabowo Gibran akan ya melibatkan seorang Jokowi. Nah, di situ saya rasa sudah mulai ketahuan ya. Karena mulai ketahuan strategi itu Jokowi tidak mau begitu kan, dan pada akhirnya ya seorang Prabowo membentuk Presidential Club ya. Membentuk Presidential Club, tapi pada akhirnya bagaimana seorang PDIP menerima ini semua? Saya kira PDIP akan menolak. Jokowi tetap ngotot begitu kan ya. Bagus pertemuannya 2 hari sekali. Ya inilah politik bangsa kita begitu. Saya kira tidak akan maksimal ya Presidential Club ini begitu kan ya. Karena sesama presiden di situ begitu kumpulannya, ya bisa saja nantinya PDIP tidak akan mau. Kenapa? Kalau Jokowi berada di situ pasti Jokowi lah ketuanya kan, begitu logikanya begitu kan. Secara tidak langsung. Tapi ya inilah politik PDIP. Saya kira kalau menjadi oposisi, saya kira simpatisan dari masyarakat semakin banyak untuk memilih PDIP. Ya kita tunggu saja ke depan ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.